Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja pada pertemuan ke-11 ini saya akan menjelaskan tentang materi PLS, yaitu materi tentang PKBM. Nah, apa itu PKBM? PKBM sendiri itu adalah kepanjangan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi PKBM merupakan suatu institusi berbasis masyarakat. PKBM didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga PKBM merupakan inisiatif masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. Jadi PKBM intinya itu basicnya semua kembali ke masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri. Jadi ada beberapa fungsi PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah. Yang pertama itu memberdayakan masyarakat agar memiliki peluang untuk belajar agama tentang apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan, dan memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial. Jadi PKBM ini tidak pandang bulu, jadi semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengikutinya. Status sosial, budaya, dan lainnya, untuk memperoleh layanan pendidikan dan dapat mengakomodir berbagai keragaman yang ada. Jadi PKBM itu untuk semua masyarakat, tak pandang bulu. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas pengetahuan agama masyarakat. Jadi fungsi PKBM selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan tentang agama. Yang ketiga, pengembangan dan pertumbuhan keagamaan masyarakat itu sendiri. Jadi sekarang menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan PKBM. Jadi apa sih jenis-jenis PKBM sendiri itu? Yang pertama ada namanya pendidikan massa, yang kedua pendidikan orang dewasa, yang ketiga pendidikan perluasan, 4 pendidikan masyarakat, 5 pendidikan dasar, dan yang terakhir adalah penyuluhan. Sekarang menjelaskan tentang manajemen PKBM. Manajemen PKBM itu gimana sih? Yang pertama ya langsung saja, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal 2019 nomor 15 menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan oleh PKBM minimal 3 bidang jenis PNF yang berbeda, memiliki TBM atau perpustakaan, mempunyai silabus setiap jenis program. Untuk memenuhi standar minimal pengelolaan PKBM, maka diperlukan pengelolaan PKBM yang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola program PKBM dengan baik, dalam upaya untuk terakreditasinya program dan berdampak pada terakreditasinya lembaga PKBM yang dikelolanya. Selanjutnya, apa sih fungsi manajemen PKBM itu sendiri? Jadi dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, fungsi-fungsi manajemen meliputi 1. Identifikasi, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan, 4. Pengorganisasian, 5. Evaluasi, dan yang terakhir adalah RKTL atau Rencana Kerja Tindak Lanjut. Oke. Yang selanjutnya adalah identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Mengidentifikasi kebutuhan belajar. Jadi butuhnya itu apa? Kalau agama butuhnya bab apa atau apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Sumber belajar, dana belajar, tempat belajar, waktu belajar, dan hal-hal yang mendukung terselenggaranya program belajar tersebut. Terutama waktu, karena di masyarakat itu nggak sama waktu uang satu orang dengan yang lainnya, jadi itu perlu dibahas dengan baik. Selanjutnya, perencanaan. Menurut standar minimal manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat atau SMM PKBM, perencanaan dilaksanakan dengan melakukan pendataan umum masalah atau kebutuhan dan sumber daya pendukungnya, menyusun prioritas kebutuhan program masing-masing bidang, yaitu layanan pendidikan, layanan informasi, kemitraan, dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, pengorganisasian merupakan kegiatan menyiapkan dan menggerakkan sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan atau tuntunan program kegiatan. Buka kurung, menata pelaksanaan program kegiatan dan tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir yaitu pelaksanaan bidang pendidikan. 1. Memotivasi warga belajar. Jadi memotivasi mereka untuk belajar. Jadi belajar itu sepanjang hayat, tidak ada batas umurnya. Kalau sekolah itu ada, namun kalau belajar itu mulai dari lahir sampai dia meninggal.
Kedua, mengadakan atau mengembangkan bahan ajar pokok bagi warga belajar dan bahan pengajaran pokok bagi tutor dan narasumber. Jadi membuatkan semacam buku acuan baik itu untuk murid atau untuk guru. Yang tiga, melaksanakan proses belajar mengajar. 5, partisipasi aktif warga belajar. Dan yang terakhir yaitu menilai proses dan hasil kegiatan belajar mengajar secara berkala ya. Jadi yang terakhir ini adalah sejenis yaitu penilaian atau evaluasi. Jadi kurangnya itu apa yang perlu diperbaiki. Nah, itulah mungkin situ saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.